Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebendian Benono. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan. Sini saya akan membahas makalah yang berjudul Perilaku Sosial Mahasiswa Migrasi di sekitar lingkungan kampus IAKN. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Di era globalisasi ini telah banyak terjadi perubahan-perubahan besar yang diakibatkan oleh beberapa hal atau secara umum, yaitu perkembangan iptek, urbanisasi, dan tuntutan hidup, di mana perubahan tersebut mengarah ke kualitas, pergeseran nilai dan norma, gaya hidup yang mewah dan berlebihan. Salah satu yang ikut mengalami dampak perubahan adalah mahasiswa pendatang. Telah menjadi fakta bahwa setiap tahunnya di kota-kota besar selalu didatangi oleh pendatang dari pulau-pulau sekitarnya dengan harapan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih layak, dan lebih terjamin pendidikan yang lebih baik. Mahasiswa dari luar kota Kupang memiliki kecenderungan tinggal di sekitar kampus, salah satunya di sekitar kampus IAKN Kupang. Mahasiswa pendatang atau perantau di IAKN Kupang yang berinteraksi dengan masyarakat setempat tersebut menemukan situasi yang berbeda dengan kehidupan di tempat asalnya. Situasi tersebut membawa perubahan moral pada diri mahasiswa, khususnya tingkat religius dan gaya hidupnya. Mahasiswa adalah kaum terpelajar yang menjalankan fungsi intelektual dalam masyarakat. Mahasiswa selaku calon pemimpin dan penggerak perubahan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para mahasiswa adalah tantangan moralitas. Tanpa menutupi kenyataan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak tahan uji dari sudut moral. Hampir disepakati oleh semua kalangan bahwa mahasiswa adalah penyandang predikat penggerak kekuatan moral atau agen moral force dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat lebih dari komponen lain. Bahkan di era reformasi, popularitas mahasiswa cenderung mengalahkan popularitas penegak moral yang lain seperti ulama dan para guru. Setelah reformasi, secara umum kepedulian mahasiswa mengalami peningkatan luar biasa sebagai penggerak perubahan atau agent of change. Kekuatan moral atau moral force dan kekuatan intelektual atau intellectual force. Bersamaan dengan itu, terlihat pula bahwa secara umum keinginan masyarakat agar mahasiswa senantiasa konsisten melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kekuatan moral semakin meningkat pula. Masalah pokok yang sangat menonjol dewasa ini adalah kaburnya nilai-nilai di mata generasi muda. Generasi muda dihadapkan kepada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan generasi muda bingung untuk memilih mana yang baik untuk mereka atau derajat 2005. Mahasiswa merupakan generasi muda yang mengembangkan tugas untuk memuliakan bangsa dan negara. Mahasiswa juga merupakan bagian dari remaja. Kehidupan remaja khususnya mahasiswa saat ini sering
dihadapkan pada berbagai masalah yang sangat kompleks. Salah satunya adalah semakin menurunnya etika moral remaja dalam praktik kehidupan. Di masa sekarang ini, banyak mahasiswa yang menjadi pelaku tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral. Sebagai contoh, hidup bebas tanpa nikah sudah menjadi hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan buruk sudah dianggap sebagai bagian dari tren hidup modern di kalangan mahasiswa, misalnya minuman keras, menggunakan obat terlarang atau psikotropika, menggunakan pakaian yang terbuka, atau porno aksi, bergaul dengan dugem atau dunia gemerlap, dan bentuk-bentuk pergaulan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Adapun hal yang seharusnya diterapkan oleh mahasiswa dan diharapkan oleh masyarakat, yaitu 1. Berpakaian rapi dan sopan. 2. Melakukan peraturan yang berlaku di masyarakat. 3. Memberi contoh-contoh yang baik dalam berperilaku. 4. Saling menghormati. 5. Berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup ini adalah cara hidup yang diidentifikasi melalui aktivitas seseorang, minat, dan pendapat seseorang. Orang yang berasal dari subkultur, kelas sosial atau pekerjaan yang sama dapat mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya bahwa gaya hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seorang menghabiskan waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. Di sekitar lingkungan kampus IAKN Kupang telah banyak mengalami perubahan dalam gaya hidup. Transisi dari keadaan tradisional ke modernitas ini pun terjadi secara revolusi atau perubahan secara cepat, ditandai dengan pola-pola kehidupan yang berubah dari 1. Penampilan. Kalau berbicara tentang penampilan, dulu penampilan mahasiswa kebanyakan menggunakan pakaian yang polos, tertutup. Seiring dengan perkembangan zaman, pakaian mahasiswa telah mengikuti tren pakaian masa kini, begitu juga dengan perihal berdandan dan menggunakan segala alat elektronik. 2. Cara berbicara. Jadi di sini cara berbicara yang dibahas adalah perubahan yang terjadi. Mahasiswa migrasi awalnya lebih menggunakan bahasa daerah masing-masing ketika berbaur dengan masyarakat, dan mahasiswa di kota yang menggunakan bahasa Indonesia, mahasiswa juga mengikuti hal tersebut, sehingga terjadi perubahan dalam bahasa sehari-hari yang digunakan. Mahasiswa juga mengikuti hal tersebut dan membuat suatu perubahan. Ketiga, tingkah laku. Berbicara tentang tingkah laku masyarakat pada masa sekarang ini lebih mengarah kepada hedonisme, yaitu berlebihan dari tren gaya hidup. 4. Nilai religius. Nilai religius sekarang lebih banyak mahasiswa di sekitar lingkungan kampus IAKN Kupang yang menghabiskan waktu pada saat waktu beribadah. Mereka lebih senang di tempat nongkrong dibandingkan di gereja. Perubahan yang terjadi pun karena tidak adanya kontrol dari orang tua yang berada di desa.
tinggal di kota membuat seseorang mahasiswa akan cepat berubah karena semuanya dilakukan dengan kehendaknya sendiri dan didukung oleh lingkungan sekitarnya. Saat ini banyak mahasiswa pendatang merubah gaya hidup dalam hal berpakaian, pergaulan, pemakaian uang, dan kebutuhan lain yang menjadi berlebihan, tidak sesuai kebutuhan mahasiswa, cenderung dengan tingkat konsumtif yang berlebihan yang dapat diukur dengan indikator konsumtif menurut mahasiswa, yaitu mahasiswa membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Mahasiswa membeli produk atas pertimbangan harga atau bukan atas dasar manfaat atau kegunaannya. Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui banyak permasalahan remaja khususnya mahasiswa yang sangat menonjol dewasa ini. Salah satu permasalahan remaja yang sangat menonjol adalah kemerosotan moral. Kehidupan moral tidak dapat dipisahkan dari keyakinan beragama. Karena nilai-nilai moral yang tegas pasti akan tetap tidak berubah karena keadaan, tempat, dan waktu adalah nilai yang bersumber kepada agama. Kehidupan moral dan agama itu perlulah sejalan dengan mendapatkan perhatian yang serius dalam pembinaan generasi muda. Kita masuk dalam pembahasan. 1. Migrasi. Apa pengertian migrasi? Jadi sebelum kita masuk lebih mendalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu migrasi. Jadi di sini menurut Nikmah Lisiantri, pengertian migrasi secara sederhana adalah aktivitas perpindahan. Sedangkan secara formal, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara. 2. Faktor-faktor migrasi. Menurut Everts S. Lee, Mantra 2000, volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah-daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan di daerah tujuan, menurut Lee, terdapat faktor-faktor yang disebut sebagai 1. Faktor positif. Faktor positif yaitu faktor yang memberikan nilai keuntungan bila bertempat tinggal di tempat tersebut. 2. Faktor negatif. Faktor negatif yaitu faktor yang memberikan nilai-nilai negatif merugikan bila tinggal di tempat tersebut sehingga seorang merasa perlu untuk berpindah tempat ke tempat yang lain. 3. Faktor netral. Faktor netral yaitu yang tidak berpengaruh terhadap keinginan seseorang individu untuk tetap tinggal di tempat asal atau pindah ke tempat lain. Kedua, perilaku moral. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin mores. Mores berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral dengan demikian dapat diartikan ajaran kesusilaan. Menurut WJS Perwadminto dalam Salam 2000, terdapat keterangan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk, perbuatan, dan kelakuan. Menurut Rajat 1995, yang dimaksud dengan moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan atau tindakan tersebut. Tindakan itu haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada keinginan atau keinginan pribadi.
Moral menempatkan posisi penting dalam melewati setiap keadaan dan bidang kehidupan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk memajukan suatu masyarakat mutlak membutuhkan moralitas. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan perilaku moral sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai masyarakat di mana individu tinggal, sehingga perilaku moral dapat dikatakan dengan perilaku yang baik dan pantas dilakukan dalam masyarakat. Yang ketiga, religius. Apa pengertian religius? Menurut Syafat, Sarani dan Musli, agama atau religi merupakan norma-norma abadi yang mengerti kehidupan manusia. Menurut Siswanto, agama adalah yang menentukan norma-norma hidup dan norma-norma etika. Menurut Rahmat, religius adalah sikap keagamaan, yaitu suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketatannya terhadap agama. Menurut Glock dan Stark, religius adalah tingkat konsepsi seorang terhadap agama dan tingkat komitmen seorang terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius. Menurut Emma Aunin Najib mengatakan bahwa religius itu adalah inti kualitas hidup manusia dan harus dimaknakan sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, rasa ingin berada bersama dengan sesuatu yang abstrak. Sedangkan menurut Fetcher, religius adalah sesuatu yang lebih menitik beratkan pada suatu masalah perilaku, sosial, dan merupakan sebuah doktrin dari setiap agama atau golongan. Fungsi religius. Fungsi religius menurut Asyri, terdapat 6 fungsi religius dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Fungsi edukatif. Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Dalam hal ini bersifat menyeluruh dan melarang agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik. 2. Fungsi penyelamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi 2 alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Yang ketiga, fungsi perdamaian. Melalui agama, seorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui pemahaman agama. Keempat, fungsi pengawasan sosial. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Yang kelima, fungsi pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. 6. Fungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan manusia, seorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluk kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya.
Yang kelima, dimensi religius. Menurut Glock dan Stark, terdapat 5 dimensi religius, yaitu sebagai berikut. 1. Dimensi keyakinan. Dimensi keyakinan merupakan dimensi ideologis yang memberikan gambaran sejauh mana seorang menerima hal-hal yang dogmatis dari agamanya. 2. Dimensi peribadatan atau praktek agama. Dimensi ini merupakan dimensi ritual, yakni sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agamanya. Yang ketiga, dimensi pengalaman atau konsekuensi. Dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkatan seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berrelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. 4. Dimensi pengetahuan. Dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkat pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Yang kelima, dimensi penghayatan. Dimensi ini menunjuk pada seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman religius. 4. Gaya hidup. Pengertian gaya hidup. Berikut ini beberapa pengertian dan definisi gaya hidup dari beberapa sumber buku. Menurut Sumarwan, gaya hidup gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat dan opini dari seseorang atau activities, interests dan opinions. Gaya hidup seseorang biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuaikan dengan perubahan gaya hidupnya. Menurut Weber, gaya hidup merupakan selera pengikat kelompok dalam aktor-aktor kolektif atau kelompok status berkompetisi ditandai dengan kemampuan untuk memonopoli sumber-sumber budaya. Menurut Coulter dan Keller, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan dari diri seseorang dan berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam berinteraksi di dunianya. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. 4. Konsep diri. Faktor lain menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Yang kelima, motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestasi merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan atau prestasi itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. Persepsi.
Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Ya, sini yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan, dari materi di atas diambil kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perilaku moral mahasiswa migrasi di sekitar kampus atau di sekitar lingkungan kampus IAKN Kupang, faktor yang mempengaruhi yaitu pergaulan atau pertemanan, faktor budaya karena lingkungan awal mereka yang berbeda dengan lingkungan yang mereka tempati sekarang. Meskipun rata-rata mahasiswa atau mahasiswi tersebut berasal dari keluarga yang kurang dan mampu, tetapi tingkat konsumtif mereka cenderung berlebihan untuk melengkapi sebuah penampilan agar terlihat lebih modis. Konsumtif dapat terjadi karena mahasiswa cenderung ingin memenuhi gaya hidup yang ingin mereka lakukan. Sikap religius mahasiswa migrasi di sekitar lingkungan kampus IAKN Kupang masih tergolong rendah, di mana faktor pemicunya yaitu kurangnya kesadaran tiap individu dan kurangnya konseptualisasi serta konsep komitmen bahwa tujuan hidup kita hidup di muka bumi ini adalah salah satunya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan suatu keharusan sampai ajal menjemput, dan betapa dianjurkannya memperdalam ilmu agama dengan mengikuti kajian serta melakukan kegiatan keagamaan. Selain bisa mendatangkan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, juga menyehatkan rohani, tapi yang terjadi masalah sebagian orang malah lalaikan itu dan hanya mengejar dunia saja. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.